Alhamdulillah, Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafaa billahi shahida. Nashhadu annahu la ilaha illallah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ayyuhal hadirun rahimakumullah, usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, mari kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan berusaha sekuat-kuatnya menjalani perintah dan berusaha sekuat-kuatnya menjauhi larangan-larangan Allah. Walaupun berat, risikonya pun juga banyak, rintangannya juga demikian tinggi. Namun itulah konsekuensi bagi setiap kita yang telah berikrar diri beriman dan bertakwa, yang sudah punya tekad yang kuat untuk mencintai Allah. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, kita sangat senang manakala kita dicintai oleh orang yang kita cintai. Kalau kita melihat murid-murid yang ada di belakang itu, dan dulu kita juga pernah menjadi murid. Di saat kita menjadi murid, kemudian semua guru yang mengajarkan kita di sekolah, mereka perhatian dengan kita, mereka mencintai kita. Apalagi kepala sekolahnya juga sangat sayang dan mencintai kita. Dan indikasi mereka sayang, mencintai terhadap kita itu atau terhadap murid, mereka sering menyebut prestasi. Mereka sering menyebut namanya di mana saja mereka berada. Dan mereka bangga menceritakan, menyebut nama anak-anak didiknya. Di saat itulah suatu kebahagiaan tersendiri bagi murid, karena dicintai oleh gurunya, oleh kepala sekolah. Apalagi kalau kita ini dicintai oleh Pak Camat, dicintai oleh wali kota, bahkan sampai kepada presiden. Indikasinya presiden, orang yang nomor 1 di negeri ini, sering menyebut nama kita, menceritakan prestasi-prestasi kita di hadapan banyak orang. Ini merupakan satu kebanggaan, kebahagiaan, kesenangan buat kita. Nah, lebih-lebih kita ini dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Zat yang menciptakan langit, bumi, dan isinya. Kita disebut-sebut oleh Allah di makhluk langit sana. Kita disebut-sebut oleh Allah di kalangan para malaikat. Dan kita sangat disayang oleh Allah karena prestasi yang kita miliki. Nah, siapa orang yang sangat disayang, dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Yang pertama adalah orang yang dalam hidup ini penuh dengan kesabaran. Jadi sabar dalam hidup, sabar ala ta'ah,
sabar tetap dalam ketaatan. Walaupun rintangannya banyak sekali, tetapi kita tetap sabar untuk taat kepada Allah. Tetap sabar kita melaksanakan perintah Allah, melaksanakan sholat 5 waktu, tetap kita laksanakan. Sekalipun rintangan itu banyak sekali. Ada rintangan hujan, ada sakit, ada kendaraan, ada teriknya matahari, ada ekonomi yang menghambat, tetapi kita tetap laksanakan ketaatan. Jadi sabar dalam ketaatan. Kemudian kita juga sabar ala musibah. Di saat musibah berdatangan bertubi-tubi, kita menghadapinya dengan penuh kesabaran, tidak pernah mengeluh. Kita hadapi dengan keikhlasan, sehingga kesabaran itu akan menuai pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang yang bersabar seperti ini sangat dicintai oleh Allah, dicintai oleh makhluk yang melata di bumi ini, dicintai terhadap keluarga, dicintai kepada tetangga, dicintai kepada teman-teman sejawat. Dan sabar itu adalah bisa digunakan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang sulit sekali. Kalau kita melihat di dalam Al-Quran Karim surat Al-Baqarah, Allah berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as-sabirin." Wahai orang-orang yang beriman, jadikanlah penolongmu sabar dan sholat. Saat kita mendapatkan kesulitan apapun, mendapatkan rintangan apa saja, sehingga kita sudah jujuk, kita curhat kepada tetangga tidak bisa membantu, kepada teman pun juga paling-paling hanya mendapatkan nasihat. Tetapi kata Allah, jadikan penolong itu sabar dan sholat. Innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah itu menyertai orang-orang yang bersabar. Itu yang pertama. Yang kedua, yaitu orang-orang yang suka bertaubat. Kalau kita ingin dicintai oleh Allah, di dalam surat Al-Baqarah surat 222, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah itu mencintai orang-orang yang suka bertaubat. Orang berbuat salah kemudian minta maaf, bertaubat, beristighfar, meminta maaf kepada Allah. Ini yang disukai. Jadi bukan orang yang tidak pernah berbuat salah, tetapi yang disukai Allah itu adalah orang yang berbuat salah kemudian bertaubat. Innallaha yuhibbut tawwabin. Sesungguhnya Allah itu menyukai orang-orang yang suka bertaubat. Manusia itu tentu sering berbuat salah, keliru sering, lupa apalagi. Nah, sesering-seringnya kita melakukan kesalahan, lupa, tetapi kalau kita barengi semua itu dengan pertaubatan, beristighfar kepada Allah, minta ampun kepada Allah, dan itu setiap hari dilakukan, maka Allah mencintai. Bahasa Allah itu innallaha yuhibbut tawwabin. Sungguh Allah itu mencintai orang-orang yang suka bertaubat. Yang ketiga, Allah menyukai orang-orang yang bertakwa. Jadi orang yang bertakwa itu orang yang disukai. Makanya pada saat khotib naik mimbar ini mesti menghimbau untuk menjadi manusia yang bertakwa. Karena manusia yang bertakwa itu sangat dicintai oleh Allah. Fa innallaha yuhibbul muttaqin. Surat Al-Imran 76. Maka sesungguhnya Allah itu menyukai orang-orang yang bertakwa. Maka bertakwa ini adalah sebagai indikasi mendapatkan cinta dari Allah. Yang keempat adalah
orang yang bisa berbuat adil. Adil terhadap dirinya sendiri, adil terhadap istrinya, adil terhadap anak-anaknya, apalagi kalau menjadi pejabat negara. Itu akan mendapatkan respon positif oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga respon positif dari seluruh rakyatnya kalau bisa berbuat adil. Dan perbuatan adil semacam itu sangat dicintai oleh Allah. Nah, kalau kita yang tidak dicintai oleh Allah seperti itu merupakan satu kemuliaan, kebahagiaan, kebanggaan. Di dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, innallaha yuhibbul muqsitin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat adil. Yang kelima, yang Allah cintai itu adalah orang-orang yang berbuat baik, berbuat kebaikan, baik berbuat baik pada dirinya sendiri, pada istri, keluarga, anak, tetangga, bahkan kepada makhluk yang melata bumi. Itu Allah suka. Allah cintai orang-orang yang bisa berbuat seperti itu. Jadi berbuat baik, dan semua orang juga suka terhadap orang yang berbuat baik. Di saat ada orang jatuh, kemudian ada orang datang menolongnya, ini perbuatan baik. Tentu orang yang ditolong sangat suka. Di saat ada orang yang berkekurangan, kemudian kita memberikan kekurangan itu menjadi berkecukupan, orang yang berkekurangan tadi itu mesti akan memberikan penilaian orang ini baik. Dan masih banyak perbuatan-perbuatan baik yang lain. Dan ini digambarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 195. Innallaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Dan yang paling kita perlu ketahui para jamaah, jika kita berbuat kebaikan, di samping Allah itu suka terhadap kita karena kita berbuat kebajikan itu, ingat kata Allah dalam ayat yang lain, in ahsantum ahsantum li anfusikum. Jika kamu berbuat kebaikan, maka kebaikan itu akan kembali kepada dirimu sendiri. Jadi di samping Allah itu menyukai terhadap orang-orang yang berbuat baik, maka jika kita berbuat baik, ternyata perbuatan kebaikan itu kembali kepada diri kita sendiri. Wa in ahsantum falah. Juga berlaku sebaliknya. Jika kamu berbuat kejahatan pun juga akan kembali kepada dirimu sendiri. Yang keenam adalah orang yang bersih. Wallahu yuhibbul mutahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bersih. Orang yang bersih itu di samping mendapatkan pahala, kemuliaan, dicintai oleh Allah. Dan kalau dia menjadi pejabat negara pun luar biasa. Orang yang bersih, clean dari segala macam tindakan kejahatan, juga bisa berbuat adil, bersih dari perbuatan-perbuatan yang menodainya. Ini akan mendapatkan respon positif di kalangan makhluknya Allah juga oleh Allah sendiri. Yang ketujuh adalah orang yang mengikuti Rasul. Kita ini punya panutan. Panutan kita itu adalah Rasulullah. Jika kita mengikuti Rasul, paling tidak kita memiliki kecintaan kepada Rasulullah. Dengan memiliki kecintaan kepada Rasulullah ini, maka kita berusaha untuk bagaimana kita bisa mengikuti jejaknya baginda Rasulullah. Dan jangan sekali-kali kemudian kita berbuat sebaliknya. Karena di saat kita mencintai kepada Rasulullah dan mengikuti apa yang dianjurkan, diperintahkan oleh baginda Rasulullah SAW, tentu Allah akan memberikan syafaat nanti di yaumul kiamat. Di samping itu Allah mencintai kita. Nanti bisa dibaca surat Al-Imran ayat 31. Yang kedelapan adalah orang yang bertawakal. Orang yang bertawakal setelah kita ini
berusaha, kemudian kita pasrahkan semua kepada Allah. Bila kita menginginkan sesuatu, tentu harus ada ikhtiar. Kita ingin merubah nasib kita, juga harus ada ikhtiar. Kita ingin pintar mendapatkan ilmu, harus ikhtiar untuk belajar. Kita ingin mendapatkan rezeki, harus ikhtiar untuk bekerja. Kita ingin mendapatkan derajat yang tinggi, kita harus berikhtiar untuk menuntut ilmu. Nah, setelah ikhtiar ini kita lakukan, maka kita barengi juga kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita menjadi seorang pejabat atau menjadi pengurus RT, pengurus masjid, pengurus sekolah, kita sering mengadakan rapat. Begitu rapat itu adalah dalam rangka untuk mencari solusi, membuat kesepakatan bagaimana sekolah ini bisa maju, bagaimana masjid ini bisa maju, bagaimana supaya RT ini bisa maju, supaya negara ini bisa maju. Maka dimusyawarahkan. Nah, bila kita sudah membuahkan kesepakatan itu, kemudian tawakal. Dan ini surat Al-Imran 159 dengan pengajaran seperti ini. Fa'idha azabta fatawakkal 'ala Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Jadi kalau kita sudah membuahkan suatu kesepakatan, komitmen bersama, maka bertawakal kepada Allah. Di samping komitmen itu dijalankan dengan serius, diamankan, dijaga dengan baik, dilaksanakan, kemudian pasrahkan semua nanti hasilnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah akan melihat bagaimana prosesnya ini. Perkara hasilnya Allah yang menentukan. Yang kesembilan adalah orang yang suka berjuang di jalan Allah. Berjuang di jalan Allah itu adalah berjuang untuk agama Allah. Misalnya tidak bisa mengangkat senjata, perjuangannya lewat menjadi pengurus masjid, perjuangan. Menjadi pengurus kampung, perjuangan. Dan dalam perjuangan itu tentu yang diperjuangkan ini adalah kebaikan, keadilan, ketakwaan. Yang diperjuangkan adalah ikhtiar melaksanakan ibadah. Kemudian mengamankan bagaimana agama Allah ini bisa makmur di atas bumi. Bagaimana keadilan itu bisa dirasakan. Bagaimana syariat itu bisa dijalankan. Itu bagian daripada perjuangan. Dan orang yang melakukan seperti itu adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, nanti bisa dilihat dalam Quran surat As-Saff ayat 4. Para jemaah, manakala kita kepingin dicintai, tentu kita harus juga mencintai. Di saat kita sudah mencintai Allah, berusaha untuk melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah, dan terus kita mengkaji ilmu yang diberikan oleh Allah dari dalam Al-Quran Karim. Lalu kita laksanakan dengan baik, dengan ikhlas, insya Allah. Dengan 9 kriteria yang tadi saya sebut, kemudian kita lakukan, maka Allah akan sangat mencintai kita, menyayangi kita, dan ujung kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti kita akan dibahagiakan oleh Allah di dunia, lebih-lebih nanti ya. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini ada guna dan manfaat buat kita semua. Aku qouli hadza, astaghfirullahi wa lakum wa lisa'il muslimin. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu irghaman liman jahada wa kafara. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa qaribuhu sayyidul insi wal bashar. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsiran. Amma ba'd, fa ya ayyuhan nas, fa ya ibadallah,
ittaqullah wa'lamu anna Allaha yuhibbu makarimal umuri wa yakrahu safasifah yuhibbu min ibadihi ay yakunu fi takmil islamihi wa imanihi wa innahu la yahdi qaumal fasiqin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.